Timnas U20 menang 3-1 atas Persijaya di laga uji coba tertutup. Viral Thomas Doll sebut Sinteyong seperti badut televisi. Calon kuat pimpin PSSI Erick Thohir paparkan solusi perbaikan sepak bola Indonesia. Dituduh politik uang 1 miliar rupiah untuk Aspraf di KLB, ini jawaban Lanyala Mataliti. Thailand ikut Piala Dubai. Timnas U23 Indonesia lakukan apa untuk persiapan SEA Games? Calon Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti mengaku tak habis pikir atas tuduhan politik uang senilai 1 miliar rupiah kepada Asosiasi Provinsi atau Asprof PSSI jelang KLB. Lanyala menjelaskan, dana 1 miliar rupiah yang digagasnya merupakan program pembinaan Asprof PSSI yang akan dijalankan jika terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Saya abaikan semua hal yang demikian. Sekali lagi saya katakan, ikhtiar saya tunggal ingin sepak bola Indonesia yang terbaik, yang menang. Saya akan tunaikan utang lama 2015, serasa jalan baru sejengkal, harus saya tuntaskan, tegas Lanyala Mataliti. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 3-1 atas Persijaya dalam laga uji coba di lapangan C Senayan, Jakarta, Sabtu 11 Februari. Tim Garuda Muda meraih hasil positif di laga uji coba pertama mereka, yang merupakan bagian jelang tampil di Piala Asia U20 2023. Di laga uji coba ini, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan berkat gol-gol yang dicetak oleh Ginanjar Wahyu, Reza Aditya Nugraha, dan juga Hugo Samir. Sementara itu, laga uji coba ini juga sudah diikuti oleh beberapa muka baru, termasuk Robby Darwish. Pemain Persib Bandung itu sudah ikut bermain dalam pertandingan melawan Persijaya. Ada 5 pemain Timnas Indonesia U20 yang menggila saat kalahkan Persijaya dengan 3-1. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia U20 yang menggila saat kalahkan Persijaya. Yang pertama ada Aditya Arya. Aditya Arya hanya kebobolan 1 gol di pertandingan itu. Kemudian ada Zanadin Faris. Keberaniannya sepanjang pertandingan membuat kerepotan pertahanan lawan. Kemudian ada Reza Aditya Nugraha. Reza Aditya sukses menyumbang 1 gol untuk Timnas Indonesia U20. Lalu ada Ginanjar Wahyu. Sukses melesatkan 1 di antara 3 gol kemenangan skuad Garuda. Dan yang terakhir ada Hugo Samir. Hugo Samir berhasil mencetak 1 gol bagi Timnas Indonesia di laga kemarin. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyebut Sinteyong tidak layak menjadi pelatih Timnas Indonesia. Doll menyebut Sinteyong seperti badut karena menjadi bintang iklan makanan di televisi. Kemudian, sembari sedikit memukul meja, mantan pelatih Dortmund itu menegaskan hal itu tidak layak dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia. Ini tidak baik untuk sekelas pelatih sepak bola, karena menurut saya itu tidak menunjukkan keseriusan. Menurut saya itu lebih cocok menjadi badut dibandingkan dengan pelatih, ucap Thomas Doll. Pernyataan Thomas Doll yang menyebut Sinteyong seperti badut seakan menghilangkan seluruh prestasi yang telah dibuat oleh Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Padahal juru taktik asal Korea Selatan itu telah memberikan perubahan pada 3 generasi Timnas Indonesia, mulai dari runner-up Piala AFF 2020, lolos Piala Asia 2023 hingga ranking FIFA Indonesia naik 14 tingkat. Dengan beberapa pencapaian Sinteyong tersebut, layakkah Sinteyong dipanggil badut? Drama perseteruan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dengan juru taktik Timnas Indonesia Sinteyong kembali memanas. Thomas Doll merasa tidak dihargai oleh Sinteyong lantaran absen dalam pertemuan kedua belah pihak. Hal inilah yang membuat Thomas Doll kecewa. Juru taktik asal Jerman itu merasa tidak dihargai. Ia merasa tak ada respek sama sekali dari Sinteyong. Sejalan dengan hal itu, Thomas Doll menyebut Sinteyong tidak memiliki rasa hormat kepada klub-klub di Indonesia, khususnya dengan Persija. Ferry Sandria berharap Erick Thohir tidak membawa orang-orang lama ke dalam kursi kepengurusan PSSI 2023-2027 jika terpilih nanti. Dia tak ingin Erick Thohir dijadikan boneka oleh orang-orang lama tersebut. Kalau dikatakan, Pak Iwan Bule sebenarnya juga seperti boneka karena PSSI masih diisi orang-orang lama. Idealnya kalau ketua umum baru ya semuanya harus baru, ujar Ferry Sandria. Sementara itu, striker legendaris Timnas Indonesia itu ingin para pengurus baru PSSI 2023-2027 bisa mendengarkan saran dari para mantan pemain sepak bola Indonesia. Erick Thohir menyampaikan sejumlah solusi untuk memperbaiki persepak bolaan Indonesia dalam agenda temu pendukung yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali, Sabtu 11 Februari 2023. Salah satu contoh agenda jika ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 ialah berkunjung ke rumah wasit-wasit dan juga berkomunikasi secara langsung. Sepak bola Indonesia perlu solusi, bukan hanya menunjuk kesalahan. Misalnya wasit, saya mau jadi ketua umum PSSI pertama yang datang ke rumah wasit dan juga melihat supaya mereka jadi bagian dari pembangunan industri ini, ungkap Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir melihat bahwa selama ini wasit menjadi pihak yang selalu disalahkan tanpa memikirkan kondisi ekonominya yang sulit. Kalau wasit punya pendapatan yang baik, asuransi kalau sakit, paling tidak dasar kehidupan bulanannya sudah baik, mereka pasti punya kemauan untuk menjaga tempat mencari nafkahnya dengan baik, kata Erick Thohir. Menurutnya kesejahteraan wasit adalah hal yang penting. Justru kata dia, bukan pengurus PSSI yang semestinya mencari uang dari sana. Kalau para pengurus cari makan di PSSI, apalagi dengan mengatur-ngatur pertandingan dan juga memotong sunatan atau ongkos tadi, itu yang harus kita lawan, tegas Menteri BUMN tersebut. Jelang pelaksanaan KLP PSSI Kamis 16 Februari 2023 mendatang, Erick Thohir menemui para supporter sepak bola tanah air di Denpasar, Bali, Sabtu 11 Februari 2023. Pada kesempatan itu, berbagai aspirasi disampaikan oleh para supporter secara intimate kepada Erick Thohir. Klub adalah titipan dari supporter, karena itu mengurus sepak bola bukanlah pencitraan, tapi hatinya harus cinta sepak bola, ujar Erick Thohir. Pada acara Tagar Jagainet Bali tersebut, hadir perwakilan supporter dari Bali United, Persib Bandung, Persija Jakarta dan juga Persik Kediri. Sosok Erick Thohir diharap bisa menjadi oase bagi persepakbolaan Indonesia secara umum. Harapan para supporter. Timnas U23 Thailand kemungkinan besar akan mengikuti Doha Cup 2023. Federasi Sepak Bola Thailand menjelaskan mengikuti Doha Cup 2023 dianggap penting untuk persiapan ke SEA Games 2023. Thailand tetap akan mengikuti Piala Dubai 2023 dan menganggap turnamen ini penting dalam persiapan SEA Games ke-32 dan juga Asia ke-19. Lantas bagaimana dengan nasib Timnas U23 Indonesia? Ya, skuad Timnas U23 Indonesia untuk SEA Games 2023 masih belum diumumkan. Meski begitu, pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Safri tetap yakin bisa mendapatkan gelar juara di SEA Games 2023. Jika dibandingkan dengan Luis Milla saat menangani Timnas Indonesia, Sinteyong memang terlihat rakus melatih pemain. Durasi pemusatan latihan atau TC di era Milla tampak rasional, yaitu 1 atau 2 minggu dan juga digelar secara bertahap. Tujuan dari format bertahap tersebut adalah agar para pemain tetap dapat merasakan kompetisi Liga 1. Sementara itu, kini Milla tak mencoba mengkritik Sinteyong, meskipun sama-sama mengambil opsi menahan pemain seperti Thomas Doll dan juga Tavares. Kami juga ingin yang terbaik untuk klub dengan menahan pemain, ucap Luis Milla. Elkan Bagot sampai saat ini masih belum mendapatkan kesempatan untuk melakoni debut bersama Sandringham Tower. Pada laga kontra Accrington Stanley di Wayden Road, Sandringham Sabtu 11 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat, Elkan Bagot duduk di bangku cadangan. Dari awal hingga akhir pertandingan, Elkan Bagot hanya menyaksikan rekan-rekannya bertanding. Ia tampak belum diberikan kesempatan oleh pelatih Sandringham Tower yakni Wade Elliott untuk melakukan debutnya. Kendati begitu, Sandringham Tower mampu tampil cukup apik di laga tersebut. Mereka berhasil menunjukkan efektivitas serangan yang lebih baik ketimbang Accrington Stanley. FIFA selaku induk sepak bola dunia telah merilis maskot Piala Dunia U20 2023 pada September tahun lalu. Mereka memperkenalkan maskot Piala Dunia U20 2023 dengan nama Bacuya. Bacuya adalah hewan khas Indonesia, yakni badak Jawa, yang populasinya sudah terancam punah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menjelaskan bahwa Bacuya memiliki makna, yakni melambangkan Indonesia, karena badak bercula satu atau yang juga disebut sebagai badak Jawa merupakan hewan endemik di tanah air. Sekarang namanya badak cula cahaya. Badak ini tentunya khas Indonesia, kata Muhammad Iryawan. Skuad Macan Kemayoran akan dihadapkan dengan Arema FC pada pertandingan pekan ke-24 Liga 1 2022-2023. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Minggu 12 Februari 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Thomas Doll selaku pelatih kepala Persija Jakarta belum bisa memastikan apakah Witan Sulaiman akan starter atau tidak. Pasalnya ia masih ingin melihat penyerang andalannya yang lain yakni Abdullah Yusuf Hilal. Akan tetapi andai pemain asal Bahrain tersebut absen, maka tempatnya kemungkinan besar akan diisi oleh Witan Sulaiman. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.